فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan ucapan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu tulisan beliau masih di muka surat 76 terkait dengan masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamat. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalan mereka itu bagaikan abu. Tayyib. Kata beliau, wa fi tasbihiha birramad sirrun badi'. Dan di dalam penyerupaan amalan-amalan orang kafir dengan abu ada rahasia yang indah. Wa dzalika litashabuhil ladzi baina a'malihim wa bainar ramad. Karena yang demikian itu karena ada keserupaan antara amalan-amalan mereka dengan abu fi ihraqin nar, dalam masalah pembakaran dengan api. Sebagaimana mereka dibakar oleh neraka dan amalan mereka hancur di dalam neraka, demikian pula abu pun seperti itu, dibakar oleh api, tinggal abu saja. Wa idhabiha, dan dihilangkannya amalan-amalan tadi bagaikan dihilangkannya abu oleh angin. Li asli hadza wa hadza, karena asal dari amalan tadi dan abu tadi intinya sama-sama dibakar sampai hancur kemudian dihilangkan. Fakanatil a'malul lati li ghairillah, maka amalan-amalan yang dilakukan bukan karena Allah, wa ala ghairi muradih, dan bukan sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak seperti syariat yang Allah Ta'ala inginkan, tu'matan linnar, menjadi bahan makanan neraka. Na'udzubillah. Wa biha tusa'arun naru ala ashabiha, dan dengan amalan-amalan tadi neraka itu dinyalakan untuk membakar pemiliknya. Wa yunshi'ullahu subhanahu lahum min a'malihimul batilah naron wa azaba, dan Allah yang maha suci menumbuhkan atau memunculkan untuk mereka dari amalan mereka yang batil api dan siksaan. Kama yunshi'u li ahlil a'malil muwafiqati li amrihi wa nahyih, sebagaimana Allah menumbuhkan atau mengadakan untuk pemilik amalan-amalan yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah, allati hiya khalisatun liwajhih, yang mana amalan tadi ikhlas untuk mencari wajah Allah, min a'malihim, dari amalan mereka apa? Na'iman wa rauhan, kenikmatan dan ketentraman. Fa'assaratin naru fi a'mali ulaik, maka api neraka berkesan pada amalan orang-orang yang pertama, yaitu penghuni neraka, orang kafir, hatta ja'alatha ramada, sehingga api tadi menjadikan amalan mereka itu abu. Fahum wa a'maluhum wa ma ya'buduna min dunillahi waqudun nar, maka mereka dan amalan-amalan mereka serta apa saja yang mereka sembah selain Allah menjadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah. Maka diserupakan, diumpamakan dengan abu. Ini isyarat yang menunjukkan mereka adalah penghuni neraka. Fasal, sekarang fasal baru, kalimatut tauhid wa asaruha fi nafsil mu'min. Kalimat tauhid dan kesannya, pengaruhnya di dalam jiwa seorang mukmin. Setelah tadi bicara tentang orang kafir dan kesia-siaan mereka, sekarang bicara tentang orang mukmin dan kekuatan iman mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa minha qauluhu ta'ala, dan di antara perumpamaan dalam Quran adalah firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masala
Apakah engkau tidak melihat wahai Rasulullah bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimatan thayyibah untuk ucapan yang bagus, kasyajaratin thayyibah seperti pokok, seperti pohon yang bagus, pohon yang subur, asluha sabitu wa far'uha fis sama, akarnya kukuh, sementara asal terkadang artinya akar, terkadang artinya batang yang bawah. Batang dikatakan asal karena dari dia bercabang berbagai dahan dan ranting itu dan cabang-cabang. Akarnya atau batangnya itu kukuh, sementara cabang-cabangnya tinggi di atas. Fisama yaitu di atas. Tidak wajib sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pokok yang subur tadi memberikan buah-buahannya di setiap waktu dengan seizin Rabb-nya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat permisalan-permisalan untuk umat manusia agar mereka menyadari, agar mereka mengambil pelajaran. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allif wafaqahullah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, alam tara kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibah. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan untuk ucapan yang baik? Wahia syahadatu alla ilaha illallah wa furu'uha. Ucapan yang baik itu apa? Yaitu persaksian la ilaha illallah dan cabang-cabangnya. Semua zikir masuk di situ, seluruh nasihat masuk di situ, amar ma'ruf nahi mungkar masuk di situ, hiburan yang baik juga masuk di situ. Kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang subur. Wahiyan nakhlah, maksudnya adalah pokok kurma. Asluha sabitun ay fil ard. Akarnya itu kukuh di dalam tanah. Wa far'uha muntashirun fis sama. Sementara cabang-cabangnya bertebaran di atas. Ya, pokok kurma memang cabangnya di atas, bukan di bawah. Kalau sebagian pokok di negeri kita memang apa? Cabangnya di bawah pun ada. Tapi yang Allah perumpamakan adalah yang terbaik, yaitu pokok kurma. Wahia kasiratun naf'i daimah. Dan pokok kurma itu banyak manfaatnya, senantiasa, selalu manfaatnya banyak. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tanaman tadi memberikan buah-buahannya di setiap waktu dengan seizin Rabb-nya, tidak terikat oleh musim. Kalau sudah masa mungkin sudah 4 tahun atau berapa tahun, akan selalu berbuah. Yang penting memang akarnya bagus. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat permisalan-permisalan untuk umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Baik, berarti kita disuruh untuk menggali isinya agar mendapatkan pelajaran. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Dan permisalan, perumpamaan ucapan yang buruk adalah bagaikan pokok yang buruk. Ujtusat min fawqil ard. Dia telah tercabut dari permukaan bumi, dari atas bumi. Malaha min qarar. Dia tidak memiliki keteguhan sama sekali. Baik, untuk mengetahui indahnya sesuatu, kita perlu mengetahui kebalikannya. Makanya Allah membuat 2 permisalan yang berkebalikan. Untuk ayat yang pertama, tu'ti ukulaha ay samrataha. Pokok kurma tadi memberikan buah-buahannya. Kullahinim bi'idni rabbiha, di setiap waktu dengan seizin Rabb-nya. Fakadzalika syajaratul iman, kata beliau, maka demikian pula pohon keimanan, pokok keimanan. Asluha sabitun fi qalbil mu'min. Akarnya kukuh di hati seorang mukmin. Ilman wa'tiqada, secara ilmu dan keyakinan. Berarti kuncinya apa? Biar tanamannya itu subur dan akarnya kuat, yaitu disirami, diberi
bahan makanan berupa ilmu dan keyakinan. Kalau sekedar syahadat habis itu tak belajar, ya memang rapuh, senang untuk rebut, kemudian mudah untuk dimurtadkan. Naudzubillah. Diberi satu kotak supermi langsung hilang, diberi satu gantang beras mungkin imannya langsung lenyap. Naudzubillah. Baik, begitu mudah untuk dibeli oleh orang kafir. Wa far'uha minal kalimit thayyib. Cabang-cabang dari keimanan tadi adalah ucapan yang bagus. Wal amali sholih, berupa amal yang soleh. Memang perlu dilengkapi dengan ini semua agar subur. Tanaman kalau akarnya bagus tapi tak ada daun-daunnya, tak ada cabang-cabangnya, ya tidak akan mampu bertahan lama. Dia perlu pengambilan pemasakan makanan dengan cahaya matahari lewat daun-daun dia dan sebagainya itu. Wal akhlaqil mardiyah, dan akhlak yang diridhoi. Wal adabil hasanah, dan adab-adab yang bagus. Fis sama'i daimah, dia di atas, senantiasa di atas. Yas'adu ilallahi min, dan dia dari tanaman tadi, dari akar tadi, dia naik kepada Allah Ta'ala. Minal a'mal, berupa amalan-amalan, wal aqwal, ucapan-ucapan, allati tukhrijuha syajaratul iman, yang dikeluarkan oleh pokok keimanan. Ma yang tafi'u bihil mu'min, yang diambil manfaatnya oleh si mukmin tadi. Senantiasa menghasilkan amal soleh dan ucapan yang bagus, dan nanti dia akan terus-menerus dihujani oleh pahala dan rezeki dari Allah Ta'ala, rezeki yang baik. Wa yanfa'u ghairah, dia juga memberikan manfaat pada yang lain, memberikan buah-buahan berupa yaitu bimbingan kepada orang lain, bantuan kepada orang lain, pembelaan kepada orang lain, dan seterusnya. Seorang mukmin selalu memberikan manfaat sesuai dengan kadar yang dia miliki. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk umat manusia agar mereka mempelajari itu dan menyadarinya. Ma amarahum bihi wa nahahum an, yaitu mereka mempelajari apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Perlu belajar, kalau tidak belajar ya tak tahu. Fa inna fi darbil amsal takriban lil ma'anil ma'qulah, karena di dalam dibuatnya permisalan-permisalan tadi ada pendekatan makna-makna yang dipahami oleh akal. Kalau sekedar perintah dan larangan, sekedar bicara iman, orang yang akalnya kuat dia paham, tetapi yang akalnya mungkin kurang kuat perlu diingatkan dengan cara lain, yaitu dibuat permisalan bagaikan pokok yang demikian. Nah, kita sesuatu yang tadinya dipahami oleh akal seakan-akan sekarang dilihat oleh mata. Ini untuk membantu. Tayyib, minal amsalil mahsusah, berupa permisalan-permisalan yang boleh dilihat oleh indera, dilihat oleh mata. Wa yatabayyanul ma'na alladhi aradahu Allah ghayatal bayan, dan menjadi jelaslah makna yang Allah inginkan dengan penjelasan yang paling tinggi, paling puncaknya. Baik. Tatkala Allah menjelaskan iman itu akarnya demikian, kemudian cabangnya demikian, orang yang berakal paham, tapi yang akalnya kurang perlu dibantu dengan permisalan, yaitu bagikan pokok yang demikian, yang cabangnya demikian, akan menghasilkan buah demikian, sehingga lebih paham lagi ketika dibuat permisalan. Baik, sebagaimana dikatakan oleh para usuliyun, bil misal yattadihul maqal, dengan permisalan ucapan menjadi jelas. Wa yattadihu ghayatal wuduh, menjadi terang dengan keterangan yang, yaitu dengan kejelasan yang paling tinggi. Wa hadza min rahmatihi wa husni ta'limih, ini bagian dari rahmat Allah dan bagusnya pengajaran Allah di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis. Berbagai cara agar kita semakin paham ilmu yang sedang diberikan melalui permisalan. Falillahi atammal hamdu, falillahi atammul hamdi wa akmaluhu wa a'ammuh, maka hanya milik Allah lah pujian yang paling lengkap, pujian yang paling sempurna, dan pujian yang paling menyeluruh. Kita memuji Allah. Quran penuh dengan ilmu, dengan berbagai cara, berbagai metode ada dalam Al-Quran. Fahadihi sifatu kalimatit tauhid, maka ini tadi adalah
sifat dari kalimat tauhid wasabatiha, sifat dari kekukuhan kalimat tauhid fi qalbil mukmin, di dalam hati seorang mukmin, bagaikan pokok kurma yang bagus. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Ilahuna wallahu a'lam.